Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Dewi, Taruni semester 2 Politeknik Alih Usaha Perikanan Kampus Bogor, Prodi Penyuluhan Perikanan, dengan kelas 2 PPB NRP 55196212894, nomor absen 44. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana proses pembuatan kerupuk sebagai hasil dari salah satu diversifikasi olahan ikan tradisional. Tujuannya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Produksi Pengolahan Ikan Tradisional dengan nama dosen pengampu. Yang pertama, Ibu Lili Supenti, SPI, MSI, MM. Yang kedua, Ibu Dr. Tati Yulianti, ST, MSI. Dan yang ketiga, Bapak Hendria Suprawardan, API, MSTPI. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerupuk yang akan saya praktikkan adalah yang pertama, tepung tapioka sebanyak 800 gram atau 80%. Yang kedua, ikan nila sebanyak 200 gram atau 20%. Kemudian untuk bumbu-bumbunya ada bawang putih 50 gram atau 5%. Kemudian garam 25 gram atau 2,5%. Gula putih 10 gram atau 1%. Dan soda kue 5 gram atau 0,5%. Kemudian kita jangan lupa juga menambahkan air bersih sebanyak 400 ml dan minyak goreng untuk penggorengan kerupuk nanti. Oh iya, kalau kalian atau kita-kita atau teman-teman menggunakan metode pengukusan, jangan lupa dipersiapkan daun pisang untuk nanti pengukusan. Oke, selanjutnya marilah kita saksikan bagaimana sih proses pembuatan kerupuk ikan nila tersebut. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Perlengkapan yang wajib kita pakai ada apron, kemudian sarung tangan, dan jangan lupa pakai masker. Ini kenampakan saya. 2 sarung tangan telah dipakai, kemudian masker dan apron atau biasa dipanggil celamek. Seperti ini. Oke, udah siap. Bahan baku yang digunakan adalah tepung tapioka sebanyak 800 gram, kita bagi 2 menjadi 400 gram. Kemudian daging ikan nila yang telah dihaluskan 200 gram seperti bubur ikan. Ini ada tusukan lidi, ada soda kue, ada garam. Kemudian ada gula putih, ada bawang putih, ada air bersih, cobek batu, dan yang terakhir ada daun pisang. Nah, untuk tepung yang 400 gram, bubur ikan 200 gram, bawang putih, air bersih, soda kue, garam, dan gula putih kita campurkan sama-sama menjadi seperti ini adonannya. Seperti lem ya, teman-teman. Adonan yang sudah jadi lem ini kita angkat ke dalam nampan yang sudah dimasukkan tepung tapioka sebanyak 200 gram. Karena 200 gram yang nanti tersisanya itu untuk dimasukkan secara perlahan-lahan jika yang 200 gram ini sudah teraduk gitu. Nah, begini teman-teman. Kita aduk. Kondisinya harus dalam keadaan panas ya. Kemudian kita masukkan perlahan-lahan 200 gram yang tersisa sampai kalis. Kenapa harus dalam keadaan kondisi panas? Agar adonan tidak cepat mengeras. Dan jadilah seperti ini kalau sudah kalis. Lalu kita bisa langsung cetak berbentuk silinder yang diameternya kira-kira 3 cm. Seperti ini. Dan kita siapkan daun pisang dan tusukan lidinya supaya dibungkus seperti lontong nasi. Oke. Nah, inilah yang sudah dibungkus semuanya. Diusahakan ketebalan diameternya seragam ya teman-teman, biar nanti yang dihasilkannya ukurannya sama. Kukus sampai matang. Cirinya adalah ketika kita tusuk dengan lidi, si adonannya tidak menempel di lidi tersebut ya. Dengan api yang tidak terlalu besar, sedang saja. Dan tada, inilah yang sudah matang. Karena efek dari soda kue, silindernya agak mengembang sedikit ya teman-teman. Kemudian kita bongkar
dari bungkusannya jadi seperti ini. Kita tuangkan di piring. Bentuknya lebih kering daripada metode perebusan. Lalu kita masukkan ke dalam kulkas. Tidak boleh di freezer ya teman-teman, karena kalau di freezer nanti akan mengeras. Jadi cukup di kulkas saja selama 1 malam. Tara, kalau sudah 1 malam kita keluarkan. Dan adonan silinder ini menjadi agak berat ya teman-teman, karena mungkin dari proses pendinginan itu yang membuat tekstur dari adonan silindernya itu agak sedikit keras gitu. Ini ada pisau, kemudian talenan untuk mengiris tipis adonan silinder yang telah dimasukkan ke kulkas. Kemudian kita siapkan nyiru sebagai alat atau wadah untuk penjemuran. Nah, inilah yang sudah diiris tipis. Lucu ya teman-teman. Jadi bentuknya atau ukurannya itu seragam, semua sama gitu, sehingga akan menghasilkan kerupuk yang satu ukuran. Lalu kita jemur di bawah teriknya sinar matahari. Jadi penjemuran ini tergantung intensitas cahaya, apakah sangat panas atau enggak cuaca hari itu. Semakin panas maka semakin cepat kerupuk ikan nila ini kering. Inilah kerupuk yang sudah kering. Warnanya putih khas dari ikan nilanya. Kemudian ini tipis-tipis ya irisannya, sehingga nanti akan menghasilkan kerupuk yang renyah. Lalu kita nyalakan api yang sedang saja, tidak terlalu besar, dan kita goreng kerupuk ikan nila ini. 1, 2, 3. Ya, lihatlah teman-teman, mengembang bukan? Rasanya kecil-kecil lalu mengembang. Ukurannya jadi besar ya teman-teman. Ini proses penggorengannya sebentar saja. Apabila sudah matang, kita angkat, tiriskan, lalu masukkan ke dalam piring atau wadah. Ternyata warnanya putih bening asli dari warna daging ikan nila itu ya teman-teman. Kemudian kerupuknya juga mengembang, ukurannya membesar akibat dari penambahan soda kue. Teksturnya juga sangat renyah, dan rasa gurih itu diakibatkan dari penambahan garam serta bumbu-bumbu yang dicampurkan. Untuk kemasannya, saya menggunakan 2 varian. Ada yang menggunakan standing pouch dan ada yang menggunakan tin wall square, di mana kerupuknya ada yang sudah digoreng, ada yang masih mentah. Seperti ini. Kalau yang masih mentah terdiri dari 2 ukuran, dan yang sudah digoreng juga ada 2 ukuran. Standing pouch untuk kemasan kerupuk ikan nila yang sudah digoreng, ukurannya itu adalah 16 x 32 cm, dan untuk toples plastik bening yang agak tipis bernama tin wall square itu ukurannya 12 x 17,5 x 7,5 cm. Untuk standing pouch kemasan kerupuk ikan nila yang belum digoreng masih mentah itu ada 2 macam ukuran. Ada yang 10 x 17,6 cm dan ada yang 9 x 15 cm. Agar menarik sehingga konsumen akan terpikat, maka kita kemas dengan label. Nama produknya itu Puknil atau kerupuk ikan nila. Merek dagangnya itu Raos Pisan. Di sana terdapat komposisi dan cara pembuatan kerupuk ikan nila, berat bersihnya, kemudian nama dan alamat perusahaan, kemudian tanggal produksi 14 Juni 2021, tanggal kadaluarsanya 14 Juni 2002 karena kerupuk bisa bertahan 1 tahun ya, logo halal, kemudian yang istimewanya itu gurih, renyah, tanpa formalin atau pengawet, dan dijamin bikin lagi deh.